Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan kita pagi ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Baca raditu billah saja. Alhamdulillah, semoga dengan diawali berdoa kegiatan kita pagi ini berjalan dengan lancar, kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada yang tidak berangkat hari ini? Usia absen dulu ya. Dava nggak berangkat? Usia absen dulu ya. Agnia, Rangga Aditya, Rizky Aji, Rosa Setia, Sandi Oliva, Septana Arvel, Septana sudah, Tasya Briliana, izin tadi ya, Kungker ya. Zanzabil Maulana, ya, berarti yang berangkat 2, sakit 1, izin 1, 32 kurangi 2, berarti yang di sini 30 ya. Oke, kita berangkat kok bisa. Bisa. Siapa kita? Bisa. Siap belajar ya. Oke, hari ini kegiatan kita melanjutkan pembelajaran yang kita belajar tentang pemuaian. Kemarin kita belajar tentang apa? Suhu dan kalor. Masih ingat perbedaan suhu dan kalor? Suhu sama kalor sama apa beda kemarin? Beda. Kalau suhu apa? Beda panasnya suatu benda. Kalau kalor? Energi ya. Kalau kalor itu sebuah energi. Alat ukurnya apa suhu? Termometer. Kalor itu kegunaannya apa aja sih selain biar suhunya tinggi itu? Kegunaannya apa aja kemarin ya? Kalor panas. Untuk apa aja kemarin? Untuk ya, ada untuk menjemur baju, panas matahari. Kalau kalornya dari api? Untuk masak, ya. Hari ini kita belajar tentang pemuaian lanjutannya dari suhu dan kalor. Ya, jadi nanti selama kita belajar diharapkan kalian juga bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Hafal? Apa ya? Coba semua berdiri, kita nyanyi. Enggak. Coba kemarin yang udah hafal Mbak Lala ya, hafal ya. Yang keras Mbak. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dengan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Buat kita semua. Jadi nanti silakan duduk kembali. Jadi kalian nanti bisa memiliki karakter mandiri, berpikir kritis, gotong royong dan sebagainya sesuai yang di profil pelajar Pancasila.
Sila. Sebelumnya, ini kan materi dulu di SD pernah ya? Ada yang masih ingat? Apa sih pemuaian itu? Tadi pas kalian berangkat sekolah atau kemarin pas jalan-jalan pernah memperhatikan kabel tiang listrik nggak? Kendor, melengkung. Ya, ada yang rumahnya krengseng? Dekat rel kereta api, pernah memperhatikan rel kereta api? Enggak, rumahnya krengseng dekat kereta api. Gimana masang relnya itu? Dikasih celah, ada celah-celahnya gitu ya. Tujuannya apa sih kok kabel dipasang kendor, terus rel kereta api dipasang celah? Itu kira-kira apa ya tujuannya? Ya, Bu Sia juga punya selain tadi, selain contoh kabel, selain contoh rel, Bu Sia punya sebuah video juga. Ini kenapa nanti diperhatikan ya? Sebelum menonton video, nanti diharapkan di akhir pembelajaran kalian itu bisa mengerjakan penilaian ya. Bisa mengadakan penilaian, nanti ada pengetahuan dengan cara tes dan sikap. Sikap ini nanti kalian diskusi, terus presentasi, terus bisa menilai menggunakan pedoman rubrik. Jadi nanti ketika diskusi yang serius ya. Ya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Siha mau melakukan praktikum atau eksperimen gelas kaca yang diberi air panas. Nanti kira-kira apa yang terjadi ya? Perhatikan ya. Gelasnya pecah anak-anak. Kira-kira apa penyebabnya ya? Kok bisa pecah? Kita diskusi bareng-bareng yuk. Ayo diskusikan bersama kelompok kalian. Apa di video tersebut yang terlihat? Gelas kaca. Dikasih air panas. Sudah? Coba yang mau memberikan pendapat satu aja. Siapa? Satu aja. Siapa? Mbak Aulia? Ya. Karena koefisiennya kecil. Karena koefisiennya kecil. Koefisiennya apa Mbak Aulia? Koefisien muai panjang. Jadi gelasnya pecah gitu. Baca di buku, cari di buku ya? Iya, membaca ya, literasi ya. Oke, untuk bisa menjawab kenapa sih ini bisa pecah, kabel melengkung, dan lain sebagainya tadi contoh rel kereta api dibuat celah, kita mau praktek ya, praktek lagi biar kalian lebih mantap. Kenapa sih, apa sih penyebabnya gitu. Sekarang kalian berkelompok dengan kelompok sesungguhnya ya. Silahkan berkelompok dengan kelompok sesungguhnya yang kemarin sudah kita sepakati. Ini kan kelompok sementara tadi. Sekarang silakan berkelompok dengan kelompok yang sesungguhnya. Ya.
Untuk memantapkan kalian, kenapa sih tadi gelas bisa pecah? Kabel dibuat kendor, terus rel kereta api dibuat ada celahnya. Kita mau praktek secara langsung juga, berkaitan sama yang tadi juga. Jadi nanti kalian akan praktek membuktikan, ini ada LKPD-nya ya, termometer. Termometer itu dalamnya terbuat dari apa? Ada apanya? Ya, terbuat dari kaca. Di dalamnya ada apanya? Ya, pinter. Alkohol. Jadi alkohol itu juga nanti bisa mengalami pemuaian. Nanti dibuktikan ya. Jadi nanti ini ada termometer, terus kalian celupkan ke dalam air panas, terus nanti kalian diamati. Sekarang angkat tangannya semua. Tangannya angkat semua. Dalam satu kelompok silakan tunjuk ketuanya. Udah dapat ketuanya semua? Udah ya. Silakan ketuanya bisa ambil peralatan prakteknya. Udah dapat semua ya? Silakan dibaca dulu tujuannya, dibaca secara seksama, terus dibaca langkah kerjanya, gambaran umumnya seperti tadi yang Bu Sia jelaskan. Terus hasil pengamatan kalian ditulis di kolom tersebut. Ada kondisi itu tuh buat menuntun kalian. Menuntun kalian untuk mengisi kolom hasil pengamatan. Udah paham? Dibaca ya. Ada dua tabel itu, kolom yang kiri menuntun kalian buat mengisi tabel hasil pengamatan. Terus lembar selanjutnya ada pertanyaan, silahkan kalian bisa diisi pertanyaan-pertanyaan ini dengan pengamatan kalian hasil praktek, bisa dengan literasi dibuka di buku paket, bisa buka internetnya. Paham pertanyaan ini? Pertanyaan-pertanyaannya paham ya? Ya, hasil pengamatannya seperti apa? Di cross check dengan buku paketnya, di cross check dengan internetnya. Bisa ya? Terus kesimpulan, ada pertanyaan juga ini untuk menuntun kalian juga untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan itu apa sih yang dituliskan? Apa kesimpulan yang dituliskan? Kesimpulan itu menuliskan hasil dari menjawab dari tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaannya tadi apa sih? Dituliskan di kesimpulan. Paham? Paham ya? Silakan bisa dimulai prakteknya dari sekarang 15 menit. Siap ya? Air panasnya bisa diambil salah satu kelompoknya di depan, tak taruh di depan Bu Sia. Salah satu aja, gelasnya dibawa, ambil air panas di depan. Hati-hati ya, itu kan kaca, terus panas. Silakan satu, nggak apa-apa keluar.
Alhamdulillah, udah selesai semua ya. Sekarang kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Diawali dari kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mempresentasikan? Ketuanya, silahkan Mbak Aulia. Kelompok 1, 2, 4, 5. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Ada? Kelompoknya Mas Arjun? Menanggapi? Gimana hasilnya, sama punyanya kelompok 5 sama kelompok Mas Arjun, punya kelompoknya Mbak Sandi? Gimana? Sama apa beda? Coba berdiri biar kedengeran. Ya. Sudah semua ya kelompok. Nah, nih gimana, sudah paham semua tentang pemuaian? Sudah. Ada yang mau memberikan pengertian secara utuh tentang pemuaian? Bisa? Siapa? Nah, silakan. Pemuaian adalah peristiwa pertumbuhan panjang, luas, atau volume sel benda karena pembinaan kalor. Iya. Sama? 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 Ya, belakangnya pasti ada kalor. Berarti faktornya apa? Kalor. Berarti pemuaian adalah perubahan sambil disiapkan alat tulisnya. Sambil dicatat, silahkan.
Karena catatan adalah mengingat kembali. Biasakan mencatat karena catatan adalah mengingat kembali. Gambarannya seperti ini. Rel kereta api. Ini bantalannya ya. Ada celahnya. Ini. Kalau siang hari panas apa dingin? Sekarang ini ya. Panasnya apa nih ya? Muntak-muntak. Sangat panas sekali ya. Ketika terjadi
psikolog.